Nama saya Triakania Dewi, NPM 191003117 dari kelas G dengan dosen pengampu Ibu Tisni Santika, SHMH. Business is war. That glorious name, McDonald's. I had to have it. You don't have it. You sure about that? Aspek terkait hukum ekonomi yang terdapat dalam film ini ada ekonomi kreatif, hak kekayaan intelektual berupa merek, desain industri, rahasia dagang, dan aspek kontrak bisnis, aspek etika bisnis, dan manajemen bisnis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MBP Kep 7/1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Dick dan Meg, atau dikenal dengan dua bersaudara McDonald, adalah penemu sekaligus pendiri awal restoran cepat saji bernama McDonald. Dalam mendirikan restoran ini, Dick dan Meg didasarkan atas adanya ide atau gagasan yang dimilikinya, serta kreativitas yang diciptakannya dimulai dari ide membangun kedainya di atas mobil truk, kemudian menerapkannya cara drive-in dalam restorannya, dan melatih keahlian untuk para koki, serta ide dan kreativitas dalam membuat suatu sistem yang dikenal dengan speedy system guna menerapkan pelayanan yang cepat. Dengan adanya hal ini, tercipta suatu produk kuliner dengan merek McDonald, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif ini adalah kegiatan ekonomi berbasis ide dan kreativitas yang berasal dari kreasi dan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan untuk menciptakan barang dan jasa, dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Selain itu, Ray Kroc, seorang salesman yang mengembangkan bisnis waralaba atau franchise restoran McDonald di berbagai tempat sampai luar negeri termasuk Indonesia ini, termasuk pada ekonomi kreatif di bidang kewirausahaan. Sehingga McDonald ini menjadi perusahaan makanan cepat saji terbesar di dunia dengan hampir 39.000 gerai di seluruh dunia. Lebih dari 220 restoran diantaranya di Indonesia. Hal ini tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun negara. Jadi meskipun restoran McDonald pada mulanya didirikan oleh dua bersaudara, namun dalam mengembangkan bisnisnya ia tidak mengikuti perkembangan serta tidak memperhatikan pertumbuhan bisnis. Sehingga akhirnya Ray Kroc lah yang dapat mengambil alih perusahaannya karena ia mampu mengembangkan bisnisnya dengan waralaba dan berbagai inovasi. Di Indonesia, ekonomi kreatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai payung hukum bagi para pelaku ekonomi. Sehingga dua bersaudara McDonald dan Ray Kroc ini berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai pelaku ekonomi kreatif. Hak-hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam film The Founder ini, yang pertama adalah hak merek. McDonald dalam hal ini sebagai penanda identitas dari sebuah produk kuliner berupa burger, kentang goreng, dan minuman sebagai barang yang diperdagangkan. Merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, rahasia dagang. Produk makanan dan minuman McDonald ini diciptakan oleh Mick dan Dick dengan resep, kualitas, serta bahan-bahan yang menjadikan ciri khas. Ini merupakan suatu kerahasiaan dalam berdagang, karena hal tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang bisnis dan mempunyai nilai ekonomi, karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Selanjutnya mengenai desain industri. Bangunan restoran McDonald, khususnya desain berupa lengkungan emas yang menjadikan ciri khas restoran McDonald ini merupakan suatu kreasi berbentuk 3 dimensi yang memberikan kesan estetis yang dipakai untuk menarik para konsumen. Pada cuplikan film yang menceritakan yang pada awalnya Ray Kroc bermitra dengan 2 bersaudara McDonald untuk membangun jaringan waralaba McDonald's. Di tengah perjalanan bisnisnya terdapat banyaknya perbedaan antara Ray Kroc dan 2 bersaudara McDonald ini yang pada akhirnya mereka bersepakat bahwa Ray Kroc mendapatkan hak mengendalikan bisnis dengan mempertahankan nama McDonald's dan McDonald's bersaudara tetap mempertahankan restoran pertamanya di San Bernardino, mendapatkan bayaran $2,7 dan mendapatkan royalti 1% dari penjualan. Namun, pada saat-saat terakhir, Ray Kroc mengatakan bahwa royalti 1% tersebut tidak terdapat di dalam kontrak tertulis. Sehingga, 2 bersaudara tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak secara lisan. Sehingga hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya suatu kontrak yang tertulis, terkhusus dalam hal ini adalah kontrak waralaba antara franchisor dan franchise, di mana perjanjian waralaba ini untuk membuat perikatan yang mengalihkan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki franchisor dengan suatu imbalan berdasarkan prasyarat yang ditetapkan franchisor tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Dalam film ini menunjukkan bahwa perusahaan McDonald ini manajemen bisnisnya sangat baik karena terdapat perencanaan yang matang, yaitu ditunjukkan dengan adanya upaya penerapan sistem speedy yang dikemukakan oleh Dick and Meg. Mereka pun bersama-sama melakukan manuver dengan para tenaga kerja di McDonald dalam menentukan layout dapur yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Selain itu, bisnis franchise McDonald ini mempunyai quality control yang baik dalam upaya penerapan kualitas standar produk atau jasa. Hal ini telah diupayakan oleh Ray Kroc ketika ia memarahi salah satu franchise-nya yang membuat burger tidak sesuai resepnya. Tidak jarang, Ray Kroc terjun langsung ke dapur untuk mengawasi kualitas produk. Mengawasi kualitas produk ini sangat penting untuk menetapkan standar kualitas produk, sehingga keberhasilan bisnis sangat tergantung pada mutu produk. Kemudian, dalam film ini juga menunjukkan bahwa dalam merekrut franchise juga ditentukan kualifikasinya dan diharuskan untuk menyusun strategi bisnis yang baik, serta pentingnya penentuan lokasi bisnis dan pentingnya merek dagang atau trademark dalam upaya branding. Dalam film ini menunjukkan bahwa Ray Kroc telah melanggar kontrak kerjasama di mana hal tersebut melanggar etika bisnis dalam kerjasama. Karena Ray Kroc hanya mementingkan keuntungan pribadinya saja, serta terdapat banyak perbuatan Ray Kroc yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, seperti mengganti bahan baku yang sudah ditentukan dalam kesepakatan dengan bahan baku lain, sehingga pada akhirnya 2 bersaudara McDonald ini merasa telah dicurangi. Namun, 2 bersaudara ini tidak bisa berbuat banyak di pengadilan, karena tindakan Kroc tidak melanggar kesepakatan yang tertulis dan sah. Namun, jika dianalisis dari etika dalam berbisnis, perbuatan yang dilakukan oleh Ray Kroc ini sudah melakukan pelanggaran karena merusak kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya, dan ia juga sudah mengambil rahasia dagang restoran McDonald. Poin-poin mengenai informasi penting atau hal-hal yang dapat dipelajari dari film yaitu meskipun Ray Kroc dipandang sebagai pengkhianat bisnis dalam hal ini, namun kita harus bisa melihat dari sisi yang positif untuk mengambil suatu pelajaran, yaitu dalam membangun dan menjalankan bisnis diperlukan suatu kegigihan dan tekad. Selain itu diperlukan komunikasi dan keselarasan pola pikir di antara mitra agar perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan hancurnya suatu bisnis dapat diminimalisir. Serta jangan percaya pada lisan siapapun, semua harus tertulis agar terdapat suatu alat bukti yang menciptakan adanya kepastian hukum.